Supaya tanaman kita tetap tumbuh dengan maksimal, maka media tanam atau semai harus betul-betul diperhatikan. Karena faktor terpenting untuk tumbuh sebuah tanaman, yaitu media tanam yang berkualitas dan baik. Secara garis besar, media tanam dibedakan menjadi dua, yaitu media tanam organik dan anorganik. Media tanam organik adalah media tanam yang menggunakan bahan organik, yang pada umumnya menggunakan komponen dari organisme hidup. Berikut ini, macam media semai organik, yang sering digunakan para ahli petani, dalam budidaya tanam cabai, maupun tanaman lainnya. Satu, sekam padi. Merupakan kulit padi, setelah diambil bulir-bulir berasnya. Sekam adalah hasil sampingan dari penggilingan padi selain bekatul. Kebanyakan sekam padi sebagai limbah dari proses penggilingan padi, sehingga sering terbuang sia-sia. Namun, tidak jarang juga sebagai campuran media semai dalam bidang pertanian. Media semai sekam padi biasanya ada dua macam, yaitu sekam bakar atau arang sekam, dan sekam mentah. Kedua media ini mempunyai manfaat yang sama, yaitu dapat memperbaiki struktur tanah, sehingga sistem aerasi dan drainase di media tanam menjadi lebih baik. Namun kedua media semai tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan yang berbeda. Keunggulan dari arang sekam sebagai media semai, yaitu 1. Tidak perlu disterilisasi lagi, karena mikroba patogen telah mati selama proses pembakaran. 2. Dapat dimanfaatkan dalam memperbaiki tingkat keasaman tanah. 3. Dan mengandung silika, yang digunakan untuk memperkuat daun. 4. Selain itu, sekam bakar juga memiliki kandungan karbon yang tinggi, sehingga membuat media tanam ini menjadi gembur. Dan kelemahan dari sekam bakar, yaitu cenderung mudah lapuk. Sementara kelebihan sekam mentah, sebagai media tanam atau semai, yaitu 1. Mudah mengikat air. 2. Tidak mudah lapuk. 3. Merupakan sumber kalium yang dibutuhkan tanaman. 4. Dan tidak mudah menggumpal atau memadat, sehingga akar tanaman dapat tumbuh dengan sempurna. Namun, sekam padi mentah cenderung miskin akan unsur hara. Sekam bakar maupun sekam mentah dapat berfungsi untuk penangkal bekicot atau slug. Karena mempunyai bentuk yang tajam, sehingga hewan lunak atau moluska tidak berani melewati tanah yang tertutup oleh sekam padi tersebut. Selain itu juga dapat sebagai mulsa, sehingga dapat menjaga kelembaban tanah dan menghambat tumbuhnya gulma. Dua, moss. Moss yang dijadikan sebagai media tanam, berasal dari akar paku-pakuan atau kadaka, yang banyak dijumpai di hutan-hutan. Moss sering digunakan sebagai media tanam, untuk masa penyemaian sampai dengan masa pembungaan. Media ini mempunyai banyak rongga, sehingga memungkinkan akar tanaman tumbuh dan berkembang dengan leluasa. Menurut sifatnya, media moss mampu mengikat air dengan baik, serta memiliki sistem drainase dan aerasi yang lancar. Untuk hasil tanaman yang optimal, sebaiknya moss dikombinasikan dengan media tanam organik lainnya, seperti kulit kayu, tanah gambut, atau daun-daunan kering. Tiga, kompos. Termasuk media tanam organik, yang berasal dari proses fermentasi, tanaman maupun limbah organik, seperti jerami padi, sekam, rumput, daun maupun sampah kota. Kelebihan dari penggunaan kompos sebagai media tanam, adalah sifatnya yang mampu mengembalikan kesuburan tanah, melalui perbaikan sifat-sifat tanah, baik fisik, kimiawi, maupun biologis. Selain itu, kompos juga
menjadi fasilitator dalam penyerapan unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kandungan bahan organik yang tinggi dalam kompos sangat penting untuk memperbaiki kondisi tanah, yaitu dapat memperbaiki struktur tanah, terutama pada tanah kering atau liat, serta dapat memperbaiki kemampuan tukar kation pada tanah. Kompos yang baik untuk digunakan sebagai media tanam, yaitu yang telah mengalami pelapukan secara sempurna, ditandai dengan perubahan warna dari bahan pembentuknya yaitu hitam kecoklatan, serta tidak berbau, memiliki kadar air yang rendah, dan memiliki suhu ruang atau tidak panas. Pupuk kandang. Pupuk yang berasal dari kotoran hewan, baik dari hewan sapi, kambing, ayam, kelinci maupun kuda. Pupuk kandang mengandung unsur-unsur penting, seperti nitrogen, fosfor dan kalium, sehingga cocok digunakan sebagai media semai, dan penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, pupuk kandang memiliki kandungan mikroorganisme yang diyakini mampu merombak bahan organik yang sulit dicerna tanaman menjadi komponen yang lebih mudah untuk diserap oleh tanaman. Pupuk kandang yang digunakan sebagai media tanam harus yang sudah matang dan steril. Hal itu ditandai dengan warna pupuk yang hitam pekat. Pemilihan pupuk kandang yang sudah matang bertujuan untuk mencegah munculnya bakteri atau cendawan yang dapat merusak tanaman. Sabut kelapa atau kokopit. Sabut kelapa untuk media tanam sebaiknya berasal dari buah kelapa tua karena memiliki serat yang kuat. Kokopit cukup mudah ditemukan di sekitar rumah, jadi tidak jarang kita melihat metode tanam ini diterapkan sebagai campuran media semai berbagai tanaman. Namun penggunaan media semai kokopit mempunyai beberapa kekurangan, yaitu 1. Tidak dapat digunakan pada sembarang tanah, terutama pada daerah yang curah hujannya tinggi, karena media semai ini mudah lapuk. 2. Selain itu, tanaman pun menjadi cepat membusuk, sehingga bisa menjadi sumber penyakit. 3. Tidak steril dari patogen, sehingga perlu melakukan pensterilan terlebih dahulu, dengan mencuci dengan air bersih, atau dengan menambahkan fungisida saat menggunakannya. 4. Kurang cocok untuk akar tanaman yang tidak suka basah. Karena kokopit dapat menahan air lebih lama, maka media tanam ini sebaiknya tidak digunakan untuk menanam tanaman dengan perakaran yang tidak menyukai kondisi basah, seperti tanaman kol atau brokoli. Namun kokopit juga mempunyai kelebihan sendiri, yaitu 1. Mampu mengikat dan menyimpan air dengan kuat. 2. Sesuai untuk daerah panas, yang curah hujannya rendah. 3. Dan mengandung unsur-unsur hara esensial, seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium, dan fosfor. Humus. Humus adalah segala macam hasil pelapukan bahan organik oleh jasad mikro dan merupakan sumber energi jasad mikro tersebut. Bahan-bahan organik tersebut bisa berupa jaringan asli tubuh tumbuhan atau binatang mati yang belum lapuk. Biasanya, humus berwarna gelap dan dijumpai terutama pada lapisan tanah topsoil. Humus sangat membantu dalam proses penggemburan tanah dan memiliki kemampuan daya tukar ion yang tinggi, sehingga bisa menyimpan unsur hara. Oleh karenanya, dapat menunjang kesuburan tanah. Namun, media tanam ini mudah ditumbuhi jamur, terlebih ketika terjadi perubahan suhu, kelembaban, dan aerasi yang ekstrim. Humus juga memiliki tingkat porositas yang rendah, sehingga akar tanaman tidak mampu menyerap air.
Dengan demikian, sebaiknya penggunaan humus sebagai media tanam, perlu ditambahkan media lain yang memiliki porositas tinggi, misalnya tanah dan pasir. Terdapat 6 jenis media semai atau tanam yang sering digunakan sebagai bahan campuran media di persemaian atau pembibitan tanaman cabai. Bisa juragan campur di antara keenam media semai tadi untuk menciptakan media semai yang sempurna dalam pertumbuhan benih cabai juragan. Cukup ini saja info kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu juragan yang baru ingin belajar menanam cabai rawit. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengikuti konten-konten menarik lainnya.